Ya Allah, jangan Engkau berikan ilmu kepada hamba jika membuat semakin tinggi di depan manusia, tapi berikanlah ilmu yang semakin rendah di hadapan-Mu. Kisah seorang wali besar yang namanya hingga kini masih disebut dengan penuh hormat dan takdim, Syaihona Holil Bangkalan. Beliau lahir di kota Bangkalan, Madura, pada tahun 1820, wafat pada tahun 1925. Beliau bukan sekadar ulama, tetapi cahaya zaman, bahkan guru para ulama besar Nusantara, juga kekasih Allah yang dianugerahi banyak karomah, kelebihan, dan kesaktian. Namun, sebagaimana para wali sejati, Kiai Holil tidak pernah menampakkan keistimewaannya untuk dipuji. Karomah-karomah itu muncul justru ketika dibutuhkan, seringkali tersembunyi, dan baru dipahami maknanya setelah peristiwa berlalu. Mulai sejak muda Kiai Holil dikenal sangat tekun tirakat. Bahkan rela menahan diri dari segala kesenangan dunia. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Kiai Holil pernah bertahun-tahun hidup sangat sederhana. Makan hanya ketika benar-benar diperlukan, bahkan kadang cukup dengan air putih dan sedikit nasi. Suatu malam, dalam kesunyiannya, beliau berdoa, Ya Allah, jangan Engkau berikan ilmu kepada hamba jika membuat semakin tinggi di depan manusia, tapi berikanlah ilmu yang semakin rendah di hadapan-Mu. Sejak itulah, Allah membuka pintu hikmah baginya. Banyak santri heran, Kiai Holil jika memberi materi dalam pengajian, beliau tidak selalu terlihat membawa kitab seperti ulama lain, beliau terlihat hafal di luar kepala. Namun ketika mengajar, penjelasannya sangat dalam, tepat, dan menyentuh hati. Pernah seorang santri bertanya tentang masalah fikih yang rumit. Kiai Holil hanya tersenyum, lalu menjawab dengan penjelasan singkat namun sempurna. Ketika santri itu memeriksa kitab-kitab besar, jawaban Kiai Holil persis sama, bahkan lebih ringkas dan jernih. Para ulama mengatakan, ilmu Kiai Holil itu bukan hanya dari hafalan, tapi dari nur Allah. Inilah salah satu karomahnya, ilmu laduni, ilmu yang dianugerahkan langsung oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas. Bahkan karomah beliau menggerakkan hati para ulama besar. Salah satu karomah Kiai Holil yang paling terkenal adalah kemampuannya membaca masa depan dan potensi seseorang, tanpa pernah mengatakannya secara langsung. Contohnya terjadi pada Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Holil tidak banyak berkata. Beliau hanya mengirimkan tongkat dan tasbih melalui perantara. Bagi orang awam, itu benda biasa. Namun bagi orang yang paham, itu adalah isyarat ruhani bahwa tongkat adalah amanah kepemimpinan. Tasbih adalah perjuangan dengan zikir dan ilmu. Tak lama kemudian, lahirlah NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim. Organisasi besar yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Tanpa disadari oleh orang-orang bahwa Kiai Holil sudah melihat itu jauh sebelum terjadi. Ada juga kisah tentang kelebihan yang dimiliki oleh Kiai Holil, tanpa terjadi pada akhir abad ke-19, di tanah Madura khususnya Bangkalan. Di abad ke-19 itu, Madura mulai merasakan bayang-bayang panjang kekuasaan kolonial Belanda. Di tengah kegelisahan itu, Kiai Holil juga berperan aktif terjun bersama rakyat melakukan perlawanan. Beliau ikut berperan bukan dengan pertarungan, melainkan dengan batiniah melalui doa-doa dan mantra sakti yang beliau miliki. Di tengah-tengah ancaman dari kolonial ke Madura, Kiai Holil tetapi tenang dengan keyakinannya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang diliputi ketakutan, Kiai Holil tetap menjalani hari-harinya dengan penuh ketenangan. Santri-santrinya sering melihat beliau duduk bersila di serambi pesantren, tasbih berputar di jari, bibirnya tak pernah berhenti berzikir. Suatu hari,
tersiar kabar bahwa Belanda akan mengirim kapal perang besar melintasi Selat Madura. Kapal itu membawa pasukan dan perlengkapan untuk menekan perlawanan rakyat serta mengintimidasi pesantren-pesantren yang dianggap membahayakan kekuasaan kolonial. Kabar itu sampai ke telinga Kiai Holil melalui nelayan dan santri yang resah. Mereka khawatir kapal tersebut akan bersandar dan menimbulkan kerusakan serta penindasan baru. Namun Kiai Holil hanya tersenyum tenang. "Tenanglah," ujar beliau pelan, "lautan pun tunduk pada kehendak Allah." Menjelang malam, Kiai Holil berjalan menuju tepi laut dengan beberapa santri. Langkahnya perlahan dengan tongkat kayu menemani perjalanan. Tidak ada mantra aneh, tidak ada jimat, hanya zikir yang mengalir dari bibirnya, lirih namun penuh keyakinan. Beliau berdiri menghadap laut lepas. Angin malam berhembus pelan, ombak bergulung tenang. Kiai Holil mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan Allah agar tanah Madura dan umat Islam dijauhkan dari kezaliman. Dalam doanya, Kiai Holil tidak meminta kehancuran, tidak memohon tenggelamnya kapal. Yang beliau mohon hanyalah kebingungan bagi mereka yang berniat zalim, agar niat buruk itu terhenti oleh kuasa Allah sendiri. Lalu beliau menunjukkan jarinya ke arah tengah-tengah lautan sambil berzikir. Dan akhirnya, kapal yang kehilangan arah. Di tengah lautan, kapal Belanda itu melaju dengan percaya diri. Kompas berfungsi, peta lengkap, dan nahkoda berpengalaman memimpin pelayaran. Namun, ketika malam semakin larut, keanehan mulai terjadi. Jarum kompas berputar tanpa arah. Bintang-bintang di langit seakan berpindah tempat. Angin bertiup kencang tidak menentu, hujan deras, petir menyambar dengan suara keras, mendung hitam menyelimuti gelapnya malam, kadang angin mendorong kapal maju, kadang memutarnya kembali ke arah semula. Sebagian kapan pecah tersambar petir, sebagian terbalik karena ombak. Akhirnya para pelaut mulai gelisah dan ketakutan. Mereka merasa telah berlayar berjam-jam, namun daratan yang dituju tak kunjung tampak. Seolah kapal itu seperti terjebak dalam lingkaran tak terlihat. Nahkoda berteriak memberi perintah, peta dibuka berulang kali, kompas diganti, namun semua sia-sia. Kapal itu seolah dipermainkan oleh lautan. Ketakutan yang tak terjelaskan. Beberapa serdadu bersumpah melihat bayangan cahaya di kejauhan, lalu menghilang. Ada pula yang merasa seperti berlayar di tempat yang sama berkali-kali. Rasa takut menyusup ke hati mereka, bukan takut pada badai, melainkan pada sesuatu yang tak kasat mata. Salah seorang awak kapal yang pernah lama tinggal di Jawa berbisik dengan wajah pucat. "Ini bukan hal biasa, ini tanah orang-orang wali." Kata-kata itu menyebar, dan keangkuhan mulai runtuh. Mereka sadar, tidak semua wilayah bisa ditundukkan dengan kekuatan pasukan bahkan meriam dan senjata. Dan akhirnya, malam semakin larut, pagi pun datang. Fajar mulai terbit, mentari mulai menyinari dinginnya air laut. Dan sebagian dari para kolonial itu akhirnya selamat dari ombak dan terombang-ambingnya kapal. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka pun berlabuh. Tetapi, para kolonial itu tidak berhenti sampai situ. Mereka masih ingin melanjutkan misinya. Kapal-kapal asing berlabuh di pelabuhan, serdadu-serdadu berseragam rapi mulai mondar-mandir, dan aturan-aturan baru yang asing bagi rakyat perlahan dipaksakan. Ketika kabar kedatangan Belanda semakin dekat, para tokoh masyarakat mendatangi beliau. "Kiai," kata salah seorang tokoh dengan suara gemetar, gugup dan ketakutan, memberikan kabar kepada Kiai Holil. Belanda masuk Bangkalan. Senjata mereka lengkap, pasukan mereka besar. Apa yang harus kita lakukan? Kiai Holil bukannya kaget malah tersenyum tipis. Lalu dengan suara pelan, singkat namun mantap, beliau berkata, "Belanda datang dengan kekuatan lahir. Kita hadapi dengan kekuatan batin. Jangan takut, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Dari situlah karomah pertama Kiai Holil mulai terlihat. Tekanan demi tekanan di Madura. Mulailah berbagai upaya dilakukan. Pajak dinaikkan, distribusi bahan pangan dipersulit, santri-santri diawasi, bahkan utusan kolonial dikirim untuk membujuk Kiai Holil agar tunduk pada aturan pemerintah kolonial.
Namun jawaban Kiai Holil selalu sama, tenang, lembut, dan tegas. Kami mengaji, bukan memberontak. Tapi iman tidak bisa dijajah. Anehnya, setiap kali pasukan Belanda mencoba masuk lebih jauh ke lingkungan pesantren, mereka mengalami kejadian-kejadian ganjil. Ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, ada yang tersesat di jalan yang sebenarnya sudah mereka lewati berkali-kali. Ada pula yang diliputi ketakutan tanpa tahu mengapa. Di malam hari, para serdadu mengaku mendengar lantunan doa yang membuat dada mereka sesak. Senjata terasa berat, langkah menjadi ragu, dan keberanian seolah luruh. Kekuatan Kiai Holil yang tak terlihat, ia tidak pernah mengangkat senjata. Yang ia lakukan hanyalah memperkuat santri dengan ilmu, akhlak, dan doa. Setiap malam, pesantren dipenuhi wirid dan munajat. Para santri diajarkan bahwa penjajahan sejati bukan hanya pada tanah, tetapi pada jiwa. Jika iman kalian utuh, kata Kiai Holil, maka penjajah hanya akan menguasai tanah, bukan hati. Dan itulah yang tidak mampu ditembus Belanda. Saat puncak kegagalan Belanda, Belanda berencana menutup paksa pesantren. Pasukan besar dikerahkan. Namun sebelum perintah dijalankan, wabah penyakit menyerang barak kolonial. Logistik rusak, komunikasi kacau, dan moral pasukan runtuh. Para pejabat kolonial mulai berbisik ketakutan. Bangkalan yang mereka anggap kecil justru menjadi tempat paling berat untuk dikendalikan. Laporan demi laporan dikirim ke Batavia, namun jawabannya dingin, akhirnya operasi dihentikan. Akhirnya Belanda menyadari satu hal pahit, bahwa pesantren Kiai Holil tidak bisa ditaklukkan tanpa menghancurkan diri mereka sendiri. Bahwa musuh yang niatnya datang untuk menjajah, tapi sebaliknya saat bertemu Kiai Holil, hati mereka dilembutkan. Dikisahkan, suatu hari seorang perwira Belanda ingin bertemu Kiai Holil. Ia mendengar bahwa Kiai tua itu memiliki pengaruh besar atas rakyat Madura. Dengan congkak, ia datang bersama beberapa serdadu. Namun anehnya, ketika memasuki halaman pesantren, langkah perwira itu mendadak gemetar. Hatinya terasa berat, kepalanya pening, dan akhirnya kesombongannya runtuh seketika. Ia melihat Kiai Holil duduk sederhana, tapi wajah beliau memancarkan cahaya ketenangan yang membuat siapapun merasa kecil. Tanpa disadari, tiba-tiba seolah-olah ada yang aneh terjadi kepada sang perwira. Di depan Kiai Holil, dia menundukkan kepala. Dan perwira itu bilang, entah mengapa, saya merasa tidak pantas bersikap kasar di hadapan Tuan Kiai, katanya terbata. Akhirnya para santri pun terperangah dan heran. Mereka tahu, inilah karomah Kiai Holil, Allah melembutkan hati musuh sebelum pedang diangkat. Lalu karomah Kiai Holil berikutnya pun mulai terlihat. Bahwa Belanda tak mampu menyentuh pesantren itu, seolah tertutup oleh gaib. Belanda pun mulai mendata pesantren-pesantren yang dianggap berbahaya. Banyak pesantren di daerah lain digerebek, santri ditangkap, kitab disita. Namun anehnya, pesantren Kiai Holil seolah tak pernah terlihat oleh pasukan Belanda. Kesaksian itu telah dinyatakan dari seorang prajurit pribumi yang bekerja untuk Belanda. Ia bersumpah telah melewati jalan tempat pesantren itu berada, namun yang ia lihat hanyalah ladang kosong dan pepohonan rindang. Baru setelah Belanda pergi, pesantren itu tampak kembali seperti sedia kala. Para santri yakin, Kiai Holil dilindungi oleh tirai gaib atas izin Allah, sebagaimana para wali terdahulu yang dijaga dalam dakwahnya. Dan kemudian semakin lama karomah Kiai Holil pun terus-menerus disaksikan oleh santrinya. Karomah itu mengisahkan tentang strategi diam yang menggetarkan. Kiai Holil tidak mengangkat senjata. Namun dari Bangkalan, beliau mengirimkan doa dan isyarat kepada murid-muridnya di berbagai penjuru Nusantara. Santri-santrinya kelak menjadi ulama besar. Hadratus Kyai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbuh, dan banyak lagi. Beliau berkata kepada salah satu muridnya, Belanda bisa dikalahkan bukan hanya dengan perang, tapi dengan iman, ilmu, dan persatuan umat. Maka diam-diam, benih perlawanan ditanam. Pendidikan, akhlak, dan kesadaran keislaman. Inilah karomah besar Kiai Holil, melihat jauh ke depan, bahwa penjajahan tidak akan abadi.
doa yang menggetarkan alam. Suatu malam, ketika kabar penindasan Belanda semakin kejam, Kiai Holil mengajak santri-santrinya sholat malam. Setelah sujud panjang, beliau berdoa dengan linangan air mata. Angin malam Bangkalan tiba-tiba berhembus kencang, dedaunan berguguran, dan suasana terasa begitu hikmat. Tak lama setelah itu, terjadi kegoncangan dalam barisan Belanda, konflik internal, penyakit menyerang pasukan, dan kebijakan mereka mulai melemah. Rakyat meyakini, doa wali Allah lebih tajam dari meriam penjajah. Kegagalan kolonial dalam usaha menguasai Madura, kini membuat mereka menangis dan harus kembali pulang. Yang awalnya pemerintah kolonial di Batavia memandang Madura hanya sebagai pelengkap kekuasaan Jawa. Tanahnya kering, rakyatnya sederhana, dan kekuatan militernya dianggap tak sebanding dengan senjata api Eropa. Maka dikirimlah armada, lengkap dengan perwira-perwira muda yang haus pangkat dan kejayaan. Namun sejak kaki mereka menginjak tanah Madura, ada sesuatu yang terasa berbeda. Desa-desa tampak sunyi, tetapi bukan karena takut, melainkan waspada. Rakyat Madura tak banyak bicara, namun mata mereka tajam. Mereka tidak tunduk, tidak pula memohon. Orang-orang ini keras, gumam seorang perwira Belanda suatu malam. Keras dan tidak mengenal takut, sahut kawannya. Perlawanan yang tak terlihat. Kolonial mengira perlawanan hanya berupa senjata dan benteng. Mereka salah besar. Madura melawan dengan cara yang lebih dalam, cara yang mengakar pada jiwa. Para ulama dan kiai bergerak dalam diam. Dari langgar ke langgar, dari pesantren ke ladang garam, mereka menyebarkan satu pesan sederhana namun membakar semangat. Lebih bagus pote tolang, atembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Kalimat itu menjadi sumpah tak tertulis. Rakyat Madura, istilahnya, mereka memilih mati terhormat daripada hidup terjajah. Akhirnya, tidak lama kapal-kapal kolonial berlayar meninggalkan Madura. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada bendera kejayaan. Hanya bunyi ombak dan rasa malu yang tak terucap. Dari kejauhan, rakyat Madura berdiri di pesisir. Mereka tidak mengejek. Tidak pula bersorak. Mereka hanya diam, diam yang penuh martabat. Sebab bagi mereka, kemenangan sejati bukanlah merayakan kekalahan musuh, melainkan mempertahankan kehormatan tanah leluhur. Seorang kiai tua menatap laut sambil berbisik. Tanah ini dijaga oleh iman dan harga diri. Siapapun yang datang dengan keserakahan, pasti akan pulang dengan kegagalan. Warisan yang abadi. Kegagalan kolonial menjajah Madura bukan sekadar cerita perang. Ia menjadi warisan mentalitas, keberanian, kesetiaan pada tanah, dan penolakan terhadap penindasan. Hingga kini, semangat itu tetap hidup, dalam tutur kata, dalam sikap keras namun jujur, dan dalam keyakinan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari keteguhan jiwa. Dan Madura tetap berdiri. Bukan karena senjata, melainkan karena harga diri yang tak bisa dijajah. Beliau juga memiliki karomah mengendalikan alam. Dalam beberapa kisah lisan, diceritakan bahwa Kiai Holil pernah melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang sangat singkat. Ada santri yang bersaksi melihat beliau masih di Bangkalan pada pagi hari, namun siang harinya sudah terlihat di tempat lain yang secara logika mustahil ditempuh secepat itu. Ketika ditanya, Kiai Holil hanya menjawab, "Kalau Allah menghendaki, jarak bukan lagi penghalang." Meskipun Kiai Holil banyak karomah YG dia miliki, namun beliau selalu menekankan pada santrinya, "Jangan cari karomah, tapi cari ridho Allah." Karomah itu hanya bonus. Karena karomah adalah doa yang mustajab. Dari karomah beliau membuat masyarakat Bangkalan sangat percaya pada doa Kiai Holil. Banyak orang datang dengan masalah berat, kemiskinan, penyakit, kebuntuan hidup. Cara Kiai Holil tidak selalu mendoakan dengan suara keras. Kadang hanya diam, kadang hanya menyuruh tamu pulang. Anehnya, setelah pulang, masalah mereka pelan-pelan terurai. Pernah ada seorang pedagang yang hampir bangkrut. Kiai Holil hanya berkata,
terus jujur, jangan putus sholat. Tak lama kemudian, usahanya bangkit dengan cara yang tak disangka-sangka. Karomah kerendahan hati. Karomah terbesar Kiai Holil justru bukan hal-hal luar biasa, melainkan akhlaknya. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ketika dipuji, beliau diam. Ketika dihormati, beliau menunduk. Ketika dicaci, beliau tersenyum. Semua para santri berkata, melihat wajah Kiai Holil saja, hati jadi tenang. Inilah karomah yang tidak bisa dibuat-buat, ketenangan yang memancar dari hati yang dekat dengan Allah. Setelah wafatnya Kiai Holil, Bangkalan seakan kehilangan cahaya. Namun hingga kini, makam beliau tidak pernah sepi. Orang datang bukan untuk meminta keajaiban, tetapi untuk mengingat keteladanan. Karena sesungguhnya, Kiai Holil mengajarkan, ilmu tanpa adab adalah kesesatan. Karomah tanpa tawadu adalah kehancuran. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa Kiai Holil mengutus muridnya membawa tebu kepada K.H. Hashim Asy'ari. Bagi orang awam, itu hanya tebu. Namun bagi murid-murid pesantren, itu adalah isyarat mendalam. Tebu dimaknai sebagai antebing kalbu, keteguhan hati. Isyarat itu menjadi penguat bagi K.H. Hashim Asy'ari untuk melangkah mendirikan organisasi ulama yang kelak dikenal sebagai Nahdlatul Ulama. Kiai Holil tidak ikut tampil, tidak tercatat sebagai pendiri secara formal, namun ruhnya mengalir dalam setiap sendi perjuangan. Ia seperti akar tidak terlihat, namun menguatkan pohon.